Halo sahabat HR, apa kabar hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Sekarang kita akan berbicara mengenai manajemen kinerja. Banyak orang berpikir bahwa manajemen kinerja itu sama dengan penilaian kinerja. Sebenarnya, penilaian kinerja merupakan bagian dari manajemen kinerja. Bagian lain mencakup penetapan sasaran dan coaching kinerja. Kita lihat sama-sama. Manajemen kinerja diawali dengan penetapan indikator kinerja atau target selama tahun tersebut. Dapat juga ditetapkan pengembangan apa yang diperlukan agar karyawan dapat mencapai target tersebut. Pertama, target kinerja bisa berbentuk balance scorecard atau indikator kinerja biasa saja. Diskusi mengenai balance scorecard atau indikator kinerja bisa dilihat pada video mengenai balance scorecard dan indikator kinerja. Kedua, pengembangan karyawan bisa berupa pelatihan dalam ruang kelas atau on the job training, atau bisa juga berupa mentoring. Karyawan diberi suatu tugas, lalu salah seorang menjadi mentor untuk mendampingi dia agar dapat melaksanakan tugas dengan baik dan benar. Langkah kedua dalam manajemen kinerja adalah diskusi kemajuan pencapaian target kerja. Secara formal, ini bisa dilakukan setiap 3 bulan sekali atau 6 bulan sekali. Tapi secara informal, seorang atasan perlu terus memonitor perkembangan kemajuan yang dicapai oleh staf tersebut. Ini yang sering disebut sebagai performance coaching atau coaching kinerja. Ingat ya, performance coaching tidak sama dengan mengomel. Performance coaching biasanya merupakan komunikasi dua arah. Atasan perlu juga mendapatkan masukan dari staf tersebut mengenai hal-hal yang mungkin menjadi penghambat ketika dia berusaha untuk mencapai target yang telah ditetapkan. Apabila alasan yang dikemukakan tersebut masuk akal dan memang di luar kendali, misalnya kondisi ekonomi makro, resesi dunia, pandemi, dan lain-lain, dapat dimungkinkan dilakukannya perubahan terhadap target tersebut. Perubahan target bisa menjadi lebih rendah atau bahkan lebih tinggi. Misalnya, ketika baru di semester pertama, target penjualan sudah tercapai 80%. Kemungkinan ada hal-hal yang di luar pemikiran kita, atau penetapan target awal yang terlalu rendah, maka target dapat ditingkatkan. Di akhir periode siklus manajemen kinerja, barulah dilakukan penilaian kinerja. Sama dengan performance coaching, pada saat penilaian kinerja, idealnya terjadi komunikasi dua arah antara atasan dan bawahan. Beberapa perusahaan bahkan menetapkan penilaian 360 derajat. Artinya, satu orang dinilai oleh atasannya, bawahannya kalau ada, dan rekan kerjanya. Hasil yang didapat bisa dirata-rata atau diberi bobot. Apabila Anda mau menyusun penilaian kerja 360 derajat, perlu disiapkan sistem yang dapat meminimalkan subjektivitas dari bawahan atau rekan kerja. Bisa dengan meminta lebih banyak orang untuk memberikan penilaian atau dengan menetapkan bobot penilaian. Langkah terakhir dalam manajemen kinerja adalah setelah dilakukan penilaian, lalu apa? Penilaian kinerja tanpa dampak tidak akan memberikan suatu perubahan dalam diri karyawan. Tindak lanjut dari hasil penilaian kerja dapat berupa penyesuaian gaji, program pengembangan karyawan dalam bentuk pelatihan, atau promosi. Saya tidak menganjurkan hasil penilaian kerja tahunan ini digunakan sebagai langkah hukuman, karena sebenarnya proses monitoring kerja karyawan dilakukan sepanjang tahun. Disitulah peran seorang pemimpin untuk dapat membimbing stafnya untuk menunjukkan prestasi optimalnya. Sahabat HR, saya akhiri sharing saya tentang manajemen kinerja. Kita akan bertemu lagi pada topik-topik selanjutnya.
Mari bagi ilmu.